Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan dan kedamaian ketenangan selalu menyertai kalian semua ya sahabat-sahabat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali. Tentunya kalian juga dalam keadaan yang super luar biasa. Di kesempatan yang berbahagia ini aku akan memberikan ya tidak jauh dari gelombang otak pada video yang sebelumnya. Tapi sini karena ada juga yang bertanya, jadi aku akan menceritakan sesuatu saja. Dan mungkin kalian bisa percaya atau tidak percaya, itu kembali kepada kalian masing-masing. Nah, tidak ada paksaan ya. Ini dari Mas Bayu Andika Ardiawan. Beliau adalah merupakan sebuah trainer dan juga pernah belajar dengan Yayunindra. Mas Yayunindra itu merupakan seorang hipnosis, bapak hipnosis gitu. Itu sudah meninggal. Dan orang-orang trainer, orang-orang yang di bidangnya hipnosis, hipnoterapi pasti akan mengenal siapa sosok yang tadi saya sebutkan. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa bagi kawan yang baru terus dukung channelku sampai 5.000 subscribe. Aku akan menceritakan kisah-kisahku ke kawan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman dan mengisi seminar hipnoterapi di sebuah workshop, yaitu Mas Bayu menceritakan saat MC mempersilahkan saya untuk mengambil alih acara. Saya berdiri sambil berjalan di depan podium, yaitu peserta yang jumlahnya sekitar 40-an. Dengan mengeras suara mic, silakan simak dengan baik prosesi saya dalam melakukan reinduksi. Kalian tahu pasti kalian yang apa itu ya reinduksi ya. Nah, reinduksi ini kalau bagi seorang hipnotis, ingat ya, orang-orang yang pakai hipnotis ya, reinduksi ini adalah sebelum melakukan gesti ataupun pada klien apa saja, dia pasti akan melakukan reinduksi, yaitu memperkenalkan diri, memperkenalkan siapa gitu kan. Kita nggak mungkin nih kalau tadi bilang kalau kenal maka tak sayang, ya itulah disebut dengan reinduksi. Lalu Mas Andika bilang, selamat pagi saudara-saudariku yang luar biasa. Lalu peserta menjawab, pagi. Oke, kali ini saya ingin mengajukan beberapa tes dulu pada kalian sebelum pembelajaran ini dimulai. Lalu Mas Andika, ada yang pernah lihat hantu? Ya, yang pernah lihat angkat tangan. Beberapa peserta mengangkat tangannya. Baik. Lalu ada yang pernah kesurupan. Beberapa orang yang lain pun mengangkat tangannya juga. Lalu ada yang pernah ikut ilmu tenaga dalam. Beberapa orang pun mengangkat tangan. Oke, sudah paham ya? Yang pertama tadi beliau mengajukan pertanyaan pada para peserta. Yang pertama, apakah pernah melihat hantu? Yang kedua, apakah pernah kesurupan? Dan yang ketiga, apakah pernah belajar ilmu tenaga dalam?
Lalu beberapa orang pun mengangkat tangan. Oke, cukup. Sekarang saya akan ambil satu contoh saja ya. Saya menunjuk salah satu orang yang mengangkat tangan saat saya bertanya, apakah pernah melihat hantu? Lalu seorang bapak, nggak tahu ya, yang menunjuk tangan. Lalu bapak itu bilang, bapak pernah melihat hantu? Ya. Lalu bapak itu jawab, iya, pernah. Lalu dijawab lagi, di mana pak? Lalu bapak itu jawab, di rumah kosong sebelum masuk desa saya. Lalu pertanyaan lagi, kalau boleh tahu, ceritakan sosok apa yang bapak lihat. Lalu bapak itu menjawab, tinggi, hitam, gondrong, tapi wajahnya tidak terlihat karena gelap. Nah, pasti kalau sudah membayangkan itu, ya tadi ya, tinggi, hitam, gondrong, tapi wajahnya tidak pernah terlihat karena gelap. Oke, bapak tipe orang dengan penglihatan yang peka. Sekarang saya akan mencoba hal yang sama. Saya akan memanfaatkan kepekaan bapak itu untuk mendeteksi makhluk apa yang ada di sini. Siap? Lalu bapak itu menjawab siap. Sekarang saya minta bapak tutup mata. Nah, di sini bapak itu sudah mulai menutup matanya. Lalu Mas Andika bilang, saya menempelkan telapak tangan saya menutupi kedua matanya. Itu kedua bapak tadi. Sekarang rasakan tubuh Anda semakin rileks. Dan saat bapak membuka mata nanti, dengan kuasa dan kekuatan bapak yang luar biasa, bapak mampu melihat makhluk astral di sekitar sini, baik secara samar ataupun jelas. Paham bapak? Paham bapak? Oke, jika bapak paham, saya hitung 1, 2, 3. Silakan buka mata Anda dan tunjukkan pada saya di mana ada makhluk astral. Lalu bapak itu membuka matanya. Yang tadi tertutup mata dan langsung diizinkan untuk membuka matanya. Lalu apakah kawan yang terjadi? Pas ketika membuka matanya, bapak itu melihat di sekitarnya, di situ, di sini, di sana, di situ, di sana, di sini, ya, gitu ya. Lalu bapak ini menunjuk ke belakang salah satu kerumunan peserta. Lalu apa yang bapak lihat? Terus bapak itu jawab, ada makhluk besar dengan wajah menyeramkan. Ya takut mas, bisa dinormalin nggak? Bisa dinormalin nggak? Dia melihat ke arah saya. Lalu oke pak. Sekarang tutup mata dalam detik seberapa, lalu bapak itu kembali seperti normal. Oke, dengan menghentikan beberapa teknik gitu ya, lalu kembali dalam posisi yang normal. Oke, lanjut ke tes yang kedua, yaitu menunjuk salah satu orang yang mengangkat tangan saat saya bertanya, apakah pernah ikut ilmu tenaga dalam? Ya. Lalu ada yang tunjuk tangan. Mas, saya yang baju hijau. Mas benar pernah ikut belajar ilmu tenaga dalam? Ya pernah. Oke, jika mas pernah benar-benar mengikuti ilmu tenaga dalam, tentunya mas pasti bisa merasakan energi yang saya kirim ke arah mas. Sekarang saya minta mas fokus dan silakan rasakan dorongan yang akan saya berikan. Lalu mas menjawab, oke, siap. Dan saya mengarahkan telapak tangan saya ulur ke depan.
depan dan menghadap Mas tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter. Dalam beberapa detik, Mas tersebut terdorong halus. Baik Mas, ternyata benar-benar peka dengan energi yang saya kirim. Silakan duduk kembali. Lalu, yang terakhir, saya menunjukkan salah satu orang yang mengangkat tangan saat saya tanya apakah pernah kesurupan. Nah, disinilah mungkin banyak sih kawan-kawan yang bertanya ya, kenapa itu kesurupan, kenapa ini, kenapa itu ya kan. Ini saya tidak menjawab, tapi saya akan menceritakan saja. Mbaknya pernah kesurupan? Iya, Mas pernah. Sering malah. Oh, sering. Oke, saya akan bantu Mbak untuk sembuh dari sering kesurupan. Mau? Lalu Mbak itu jawab, oh mau lah Mas. Oh iya, mau sekali Mas. Yang itu yang saya tunggu-tunggu ya. Lalu jawab lagi, oke, sekarang saya akan mencoba ya. Sekarang biarkan saya tes makhluk yang ada di tubuh Mbak keluar. Mbak tak perlu melakukan apa-apa, cukup rasakan saja. Jika ada gejolak dalam tubuh, jangan dilawan. Siap? Lalu Mbak itu jawab, siap Mas. Oke, sekarang Mbak tutup mata. Saya akan meletakkan telunjuk saya di atas ubun-ubun Mbak seperti ini. Dan sekarang rasakan dari ujung jari saya yang menyentuh kepala Mbak ini ada energi hangat dan tiba-tiba memanas perlahan-perlahan hingga menguasai tubuh Mbak. Saat tubuh Mbak sudah mulai panas atau ada emosi yang ingin keluar, silakan keluarkan, jangan disimpan. Paham? Paham. Lalu Mbak itu mengulurkan kepalanya. Oke, sudah dimulai eksperimennya. Saya letakkan jari saya di atas kepala Mbak tadi. Tidak sampai 15 detik. 15 detik ya. Tidak sampai 15 detik. Wow, bukan 1 menit nih, 15 detik. Tiba-tiba Mbak ini tubuhnya gemetaran. Dan saya tambahi dengan kalimat, lepaskan saja, jangan ditahan, jangan ditahan. Saya ucapkan ini berulang-ulang, jangan ditahan. Mau merasakan getaran? Bakar. Dan akhirnya Mbak ini tiba-tiba berontak. Wis, kesurupan ya, seperti yang kalian lihat ya, seperti yang kalian lihat. Rupanya beraneka ragam lah. Singkat cerita, Mbak itu diterapi oleh Mas Bayu dan dengan hipnosis, dan dia pun sadar kembali. Oke sahabat, setelah proses tes berakhir, barulah menjelaskan sebenarnya fenomena apa yang terjadi tadi pada peserta yang tadi beliau tes. Maksud tes ini adalah melihat di mana aja memiliki dalam 40 orang itu, di mana aja yang memiliki kemampuan yang tadi ya, kepekaan gitu. Peka di sini arti katanya ya peka gitu, nggak ngeyel, nggak bandel. Tentu Anda yang sudah mempelajari mekanisme pikiran akan paham dengan apa yang saya maksud ini tulisan ini. Silakan asumsikan jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Rahasianya pada karakter peserta orang yang mengaku pernah melihat hantu berarti adalah tipe sugestif visual, peka imajinasi dan pandangannya. Kedua, itulah pernah mengikuti tenaga dalam, sudah pernah sugestif kinestetik, peka terhadap rasa. Itu juga yang sering kesurupan. Dia adalah sugestif kinestetik. Tinggal kita melakukan hal-hal yang tadi, yang memahami bagaimana
proses dalam melakukan ilmu hipnosis. Oke ya, saya hanya menceritakan saja. Silakan bagi teman-teman yang ingin berkomentar maupun apa, silakan dan akan kita jawab. Sekian, seperti ini aja. Bahwa yang tadi ini tidak jauh lepas ya dengan apa video-video yang sebelumnya yang saya share kepada teman-teman, itu tidak lepas dari yang ini ya yang diceritakan oleh Mas Bayu ini. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Semoga kalian semakin banyak mengenal, semakin banyak memahami, maka akan tahu sebenarnya fungsi-fungsi dalam gelombang otak dalam pikiran kita itu luar biasa sekali. Allah yang selalu memberikan kemampuan yang sangat sempurna bagi makhluk yang paling sempurna, yaitulah insan, manusia. Sekian, terima kasih. Salam buat kalian semua dalam kondisi yang super power.